Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Aku udah nyampe di Lampung nih ya. Langsung ketemu sama adikku. Ini adik keponakanku yang jadi juri nih di Lampung Timur. Nih kan rencana nih teman-teman Lampung Timur nih mau bikinin aku acara gitu kan. Kebetulan pas aku pulang ya, terus gimana tuh anak-anak itu gimana ngomongnya? Ya, kemarin itu kan sama teman-teman itu ngobrol, saya bilang Om Sanda itu mau mudik ke Lampung. Jadi gimana kalau kita ini bikinkan acara buat Om Sanda? Teman-teman malah semangat, ya nggak apa-apa, yuk kita bikin acara rakyat Murai Batu untuk silaturahmi halal bihalal lah sama nyari momen yang pas untuk Om Sanda pas mudik. Jadi teman-teman ya, saya kan kepengen itu nantinya di Lampung inilah khususnya ya. Kita ini pengen gimana Murai itu bisa lebih besar lagi ya. Terus pemain-pemain itu bukan hanya fixer di tiket standar lah ya. Paling tidak kita bisa melihat teman-teman yang ada di Jawa yang udah menggunakan tiket besar. Nah, teman-teman di Jawa ini bisa pakai tiket besar ini kan dasarnya karena awalnya bikin satu lomba dengan dasar kejujuran gitu kan teman-teman ya. Jadi nantinya akhirnya peserta itu tidak ragu ya, tidak takut untuk mendaftarkan burungnya ya. Kalau hari ini mungkin orang anggapan kan lah pakai tiket 300 aja lah, nanti ya kalau menang ya rezeki, kalau kalah ya mungkin belum untung gitu ya. Jadi anggapannya itu ke depannya lebih ke mereka lebih percaya diri lagi gitu, bukan hanya sebatas gambling. Jadi kalau mereka punya burung yang bagus, mereka beranilah untuk bikin main di kelas menengah ke atas gitu. Nah, karena burung-burung mereka ini sebenarnya layak untuk bersaing. Ya kalau kita lihat dari burung-burung yang ada di Jakarta sendiri sih ya, saya melihat banyak sekali burung-burung yang teman-teman Jakarta juga itu dapat dari Lampung. Dan beberapa orang-orang perburungan ini juga mengakui bahwa Lampung ini memang gudangnya burung bagus ya, barometernya Murai Batu gitu. Sebenarnya banyak transaksi yang dilakukan teman-teman ini yang diambil burung dari Lampung, hanya saja mungkin tidak terekspos gitu loh ya. Nah, di Lampung ini sendiri teman-teman ya, hari ini itu yang jadi kelas neraka adalah kelas junior ya. Artinya apa? Banyak sekali munculnya burung-burung baru gitu kan ya. Karena mungkin burung-burung yang sudah tua pada dibeli sama teman-teman yang ada di Jawa gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi di sini banyak burung baru dari peternakan-peternakan yang mungkin belum sampai tersentuh ya, tapi mereka juga punya kualitas untuk diadu di event-event besar. Dan saya harap dengan adanya teman-teman bikin acara ini nantinya jadi apa ya, jadi barometer juga nanti ke depannya gitu kan, supaya teman-teman akhirnya nanti beranilah ya, bukan hanya main tapi juga berani membuat dengan tiket ya, premium lah ya. Terus kalau di junior itu mungkin karena didukung oleh banyaknya sekolahan-sekolahan pemasteran yang udah sangat berbeda jauh dari zaman yang dulu ya. Sekarang banyak nih. Banyak sekolahan-sekolahan dengan materi-materi burung yang lumayan bagus. Ini setelah kan berarti hampir 8 bulan lah ya. Hampir 8 bulan saya di Jawa ya, kan banyak sekali sesuatu yang baru mungkin. Yang kelihatan apa ini? Sekolah burung lebih banyak lagi sekarang. Lebih banyak. Lebih menonjolkan ke pemasteran yang lebih bagus lagi. Gitu ya. Dia penambahan dosen-dosen terus. Oh. Ya kalau burung masteran di sini juga masih murah kan teman-teman ya, masih bisa kita cari masteran yang handal gitu ya, kayak cindil ini yang istimewa gitu kan masih banyak.
kapas tembak yang konslet gitu masih banyak di sini. Tapi ngomong-ngomong nanti ini apa diangkat sama teman-teman nanti itu untuk masalah pendanaan untuk lomba besok itu gimana itu? Ya kita sudah siapkan lah. Itu sudah siapkan ya. Kita sudah siapkan untuk acara besok itu. Ya kita minta dukungan dari teman-teman. Kita ajang silaturahmi halal bihalal untuk rakyat Murai Batu. Ya di sini gini teman-teman, nanti kan main berarti di memakai juri ini ya, Al Furqon ya. MP3 itu independen. Ya, jadi kita nggak bicara tentang IO kan, ketemunya seperti itu karena kita pengen ya konsep-konsep yang ada di Jawa itu kita bisa pakai lah. Kita juga bisa dan harus ya teman-teman untuk mengakui bahwa apa-apa yang dilakukan teman-teman di Jawa ternyata sangat efektif gitu ya. Akhirnya membangun sebuah citra Murai Batu ini dan akhirnya juga pemain-pemain baru ya, burung-burung baru yang akhirnya sekarang kita kenal lah ya di Jawa itu ya, bagaimana di Jawa itu pemain-pemainnya banyak yang tumbuh ya, dan kita sering lihat sekarang lihat kan banyak burung-burung baru di Jawa ini kan yang tadinya mungkin kita nggak pernah tahu. Dan kalau kita bicara tentang 2 tahun yang lalu Jawa itu agak kesulitan untuk cari tiket mahal. Taruhlah tiket di atas 1 juta itu sulit. Tapi di Lampung itu tiket 1 juta kayaknya hampir setiap minggu ada. Nah, cuman sekarang ini kayaknya di Lampung ini lebih dari 1 juta kayaknya sulit gitu kan ya. Sekarang mungkin event itu kita temukan setahun mungkin 2-3 kali lah baru ada tiket sekitar 3,5 juta. Nah, harapannya nanti teman-teman ya, ini kan saya juga kan menampung teman-teman ini ya, pendapat teman-teman. Kenapa sih teman-teman kok nggak berani ya, kok nggak mau, kok ragu, itu apa sih dasarnya? Ya dasarnya karena mereka sendiri belum apa ya, belum percaya mungkin ya, atau masih ragu lah ya, masih ragu untuk mengeluarkan uang untuk mendaftarkan burungnya di tiket mahal. Sebenarnya kalau kita yakin sama burung kita, apa lo ragu itu? Kalau burung kita kerja, kalau apalagi kita di kopdar kan, kita non teriak, kita bisa pantau sama-sama. Jadi burung bisa kerja maksimal dan kita tahu sendiri semua. Tahu sendiri. Dan nanti coba Om Sanda konsep seperti apa? Ya yang jelas beginilah, yang jelas gini. Sebenarnya kalau bicara tentang burung, bicara tentang pakem, ya hampir semua itu hampir sama lah. Penjurian itu hampir sama. Dan saya yakin lah untuk juri-juri bisa kerja dengan baik dan kerja dengan hati nurani ya, artinya dengan kejujuran. Hanya saja mungkin konsep yang perlu dirubah gitu kan ya. Sejujur apapun, sebagus apapun, kalau kita tetap ada teriak ya, mungkin sifatnya lomba itu akan abu-abu. Dan dengan adanya teriak ini sebenarnya bukan malah lomba itu jadi bagus, tapi lomba itu malah jadi bisa jadi ajang untuk orang main-main gitu kan, mencari celah untuk mereka mengondisikan burung. Tapi kalau kita nanti main dengan tanpa teriak sama sekali, ya pasti akan ketemu itu namanya burung bagus gitu, yang istimewa lah yang juara. Itu sih. Ya nanti teman-teman khususnya untuk yang di Lampung, ini acara kan adanya nanti di Lampung Timur ya. Tanggal berapa tadi? Tanggal 8 hari Minggu besok. Jadi kalau bisa hadir ya untuk meramaikan. Mudah-mudahan teman-teman akhirnya dengan adanya lomba ini teman-teman lebih semangat lagi lah ya. Kalau masalah ukuran berapa tiketnya sih, ya itu menyesuaikan. Orang kalau sudah yakin, sudah percaya, nggak ragu, saya yakin lah. Apalagi untuk orang-orang Sumatera, khususnya untuk orang Lampung, ya kan ya. Untuk hobi ya nggak ada angka. 5 juta, 20 juta, jadilah hasilkan ya jujur gitu kan ya. Kita akan puas. Ya puas. Oke lah teman-teman ya. Itu tadi sekilas bincang-bincang saya dengan adik saya mengenai acara yang akan dibuat tanggal 8 besok gitu ya. Saya
kalau bisa sih teman-teman ada waktu, mungkin yang di Bandar Lampung atau yang di Lampung lah pada umumnya nanti bisa hadir. Ya, kalau untuk teman-teman Lampung Timur ini tadi juga udah saya dengar kabar-kabarnya ini udah bingung mau cari tiket ini tadi kan. Banyak orang yang pengen berpartisipasi. Karena besok itu betul-betul kita selenggarakan kelas murai batu, ada 10 kelas, 5 kelas junior, 5 kelas dewasa. Nah, itu mantap itu teman-teman ya. Tiket termahal 300 termurah 100. Ya untuk silaturahmi lumayan lah. Ya, menurut saya sih kita kalau di 300 itu dianggap besar pada orang-orang yang masih ragu, ya kan? 5 juta itu dianggap kecil untuk orang-orang yang percaya, gitu kan. Ya, sebenarnya kita membentuk kepercayaan publik ini tadilah. Mudah-mudahan nanti adanya konsep perlombaan ini ya, Kopdar Murai Batu. Ya, ini kita awali di Lampung Timur. Mudah-mudahan ini sebagai contoh lah nantinya ya. Kedepannya entah itu di Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara, Bandar Lampung. Siap. Ya. Dan saya siap lah teman-teman untuk mendukung ya. Pokoknya apapun yang sifatnya membangun di Murai Batu ini ya, umumnya di Kecomania lah ya. Saya akan jadi orang depan lah ya untuk mengkampanyekan ya, menyuarakan bagaimana perburungan ini bisa bertumbuh besar ya, biar bisa maju. Oke lah teman-teman ya, nih diajak nih teman-teman ya untuk khususnya Lampung Timur lah. Untuk teman-teman Lampung Timur, hari Minggu jangan lupa kita halal bihalal bersama dengan Om Sanda di Kopdar Rakyat Murai Batu. Hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Salam Murai Batu. Nanti juga untuk teman-teman ya, pesan saya teman-teman pemain yang mempunyai ternakan ya, saya harap bisa hadir karena saya juga udah 8 bulan di Jawa teman-teman, udah lama nih, cukup lama nggak melihat bagaimana sih sekarang nih burung-burung sekarang nih ya. Mudah-mudahan membanggakan lah ya. Saya senang melihat burung-burung yang istimewa ya. Walaupun saya tidak ikut mempunyai burung itu, tapi kalau burung itu bisa kerja dengan bagus dan istimewa, saya akan katakan istimewa dan saya akan menyuarakan bahwa burung itu istimewa. Apalagi untuk peternaknya. Oke lah teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.